Teguh ini, Len. Harus enakku ngadu kulitmu, nakku. Ahoy! Dulunya, butel ini adalah sebagai bekal makanan pejuang Gayo. Apa kabar anak negeri? Kali ini Sayo, Suwarna Putra, mau ajak kalian ke Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kebetulan nih, Sayo ada di daerah Kemumu mau mencoba objek wisata yang lagi populer di daerah ini, yaitu tubing di aliran irigasi. Nah anak negeri, jadi kita bakal menyusuri area tubing. Ini tepatnya di Kemumu, di air terjun Palasiring. Dan juga nanti kita akan bersenang-senang melewati jalur terowongan Belanda. Wih, mau tahu keseruannya? Ikutin terus yuk di Jejak Anak Negeri. Karena alam memberi banyak manfaat. Yuk! Setelah semuanya duduk di ban, lanjut kita meluncur. Kegiatan river tubing di daerah wisata Kemumu ini akan menyusuri terowongan air peninggalan Belanda. Jadi nih, terowongan air ini sudah ada sejak penjajahan Belanda. Tuh lihat, gelap banget. Karena gelap, jadi nggak heran banyak banget kelelawar yang tinggal di dalam terowongan atau gorong-gorong air peninggalan Belanda ini. Terowongan ini selain sudah tua, juga cukup panjang anak negeri. Kurang lebih kita akan menyusuri terowongan sepanjang 3 km. Selepas dari terowongan, kita akan melihat keindahan hutan Boveline yang ada di desa Kemumu. Tuh lihat, sunyi, sepi pokoknya syahdu banget deh. Ini kita udah di jalur finish, artinya kalau udah di jalur finish waktunya kita nyebur! Kali ini, Sayo mau ke sekitar air terjun Palasiring. Tapi bukan untuk berenang atau berwisata ya. Melainkan untuk menangkap ikan dengan cara yang unik dan tidak biasa. Di setiap daerah di Indonesia memiliki cara dan teknik menangkap atau memancing ikan masing-masing. Nah, kalau di Bengkulu, tepatnya di Desa Kemumu, biasanya masyarakatnya memancing ikan dengan cara ngewet. Ngewet merupakan teknik memancing ikan dengan menggunakan kaca selam, kawat, dan kail. Kail pancing akan diikat dengan kawat di ujung tongkat kayu yang panjang. Nah anak negeri, jadi ini alat yang dipakai, ini merupakan kaca selam karena kita butuh melihat di dalam air. Karena memang habitat ikan mungkus ini, dia tidak di perairan dalam, tapi dia menempel di bagian batu-batu yang berlumut. Karena memang ikan ini juga makannya kayak ikan nila, dia juga makan rumput dan juga makan lumut juga, dan menjaga ekosistem dari perairan yang ada di lingkungannya ini. Yuk kita cari lagi. Ngawet sendiri merupakan berasal dari bahasa suku Renjang Bengkulu yang berarti mengkait atau kait. Sebenarnya sih, kalau dilihat, ngewet ini mirip seperti memancing pada umumnya. Bedanya, alat pancing ikannya sama sekali tidak menggunakan benang pancing. Nah, alat ini biasanya dinamakan kewet. Nah, anak negeri, tadi ini ikan mungkusnya hampir lepas. Ukurannya karena tidak terlalu besar dan licin banget. Lihat nih. Jadi memang dengan alat yang kita punya, itu memungkinkan untuk menangkap ikan mungkus ini di bagian-bagian batu yang licin dan juga berlumut. Akhir-akhir ini ikan mungkus mulai sulit didapat. Jika ada pun, harganya terbilang mahal. 1 kilogram saja harganya bisa di atas Rp100.000. Walaupun sulit, tapi berkat kerja keras, akhirnya ikan yang kita dapat cukup banyak. Ikan mungkus yang kecil ini bisa diolah menjadi makanan khas dari Provinsi Bengkulu. Daripada makin lapar, langsung aja kita masak ikan mungkusnya.
Halo ading sada segalonyo. Hari ini kita kan tadi udah mancing, Bu. Terutama aku tadi udah ngewet, udah dapet ikan banyak banget Alia. Nah, sekarang waktunya kita mau mengolah ikan mungkus yang udah aku dapet. Nah, Bu, ini enaknya dimasak apa ya, Bu yo? Kok enaknya dimasak gulai tempuyak. Gulai tempuyak. Yo. Oh, pas nian. Alia suka tempoyak? Suka. Kalau gitu langsung Bapak Bu kita masak gulai mungkus tempoyak. Ayo, Bu. Ikan mungkus merupakan makanan favorit masyarakat Bengkulu Selatan. Biasanya, ikan mungkus ini dimasak gulai dan ditambahkan dengan tempoyak atau durian yang sudah difermentasi. Ikan mungkus memang bentuknya tidak sebesar ikan sungai pada umumnya. Namun soal rasa, boleh diadu. Karena kecil, ikan mungkusnya hanya diiris tipis di bagian badannya. Ada yang unik nih dalam mengolah ikan mungkus. Biasanya ikan dibersihkan di perutnya. Nah, kalau ikan mungkus tidak perlu dibersihkan isi perutnya. Jangan sampai kelupaan soal bumbu dasarnya. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, garam, cabai merah, dan cabai rawit merahnya kita ulek sampai menjadi halus. Biar makin terasa aromanya, kita tambahkan juga sereh. Setelah itu, ulek kembali sampai bumbunya benar-benar halus. Selain ikan mungkus dan tempoyak, ada bahan tambahan lain seperti terong hijau dan petai. Kedua bahan ini kita potong kecil-kecil. Selanjutnya, baru deh kita masak. Yang pertama, kita masak tempoyak durennya. Selanjutnya, tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Biar ada kuahnya, kita tambahkan air matang secukupnya. Lalu, aduk hingga tempoyaknya menjadi cair dan berubah warna menjadi oranye kemerahan. Masak kuah tempoyaknya sampai mendidih. Kalau sudah, baru deh kita masukkan ikan mungkusnya. Dilanjutkan dengan potongan terong hijau dan petainya. Pakai santan. Ah, bener itu Alia. Jadi pemirsa di rumah, kenapa ini nggak pakai santan? Biasa kan gula itu pakai santan dong. Nah, kalau ini nggak. Ini makanan khas salah satu daerah di Rejang. Ini dia pakai tempoyak untuk pengganti untuk tekstur kuahnya. Jadi mirip-mirip sih sebenarnya, agak kental juga. Tapi dia itu pakai tempoyak dari duren. Masak sampai terong hijaunya sudah menjadi lebih empuk. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, tandanya makanan ini sudah matang, langsung kita angkat. Tuh lihat, walaupun tidak memakai santan, tapi bentuk dan kuahnya mirip seperti gulai kan? Karena sudah lapar, langsung kita santap. Bener anak negeri. Rasanya mirip gulai. Bedanya ada rasa manis dan asam dari tempoyaknya. Gulai tempoyaknya itu udah paling bener, enak banget. Duren dijadiin tempoyak, dimasak itu udah paling enak. Dan untuk ikannya, teksturnya itu agak kenyal, mirip ikan patin. Walaupun dia ukurannya kecil, tapi dagingnya itu banyak banget nih, salah satunya. Dan pendampingnya, makan tempoyak itu nggak lengkap. Ini dia Bu, pendampingnya. Ada ulam atau lalapannya, itu jering mudo. Oh, Bapak tak kebagian ya Pak. Makan kalau ini Pak. Mau. Ali ambil deh, Ali ambil. Kebiasaan masyarakat Bengkulu, kalau makan gulai tempoyak ikan mungkus harus ada lalapannya, yaitu jengkol muda dan sambal. Dengan ada tambahan jengkol dan sambal, menambah cita rasa pedas dari gulai tempoyaknya. Makanan ini paling banyak disajikan di rumah-rumah makan di daerah Bengkulu Selatan. Di daerah Bengkulu Utara, banyak daerah penghasil sayuran dan buah-buahan. Biasanya, daerah penghasil sayuran berada di dataran tinggi seperti di Kecamatan Armajaya. Banyak macam sayur yang tumbuh subur di sini. Salah satunya sayur oyong atau lebih dikenal dengan gambas. Gambas atau oyong merupakan tanaman jenis suku labu-labuan. Gambas bisa tumbuh di pekarangan rumah maupun bagian ladang yang tidak digunakan untuk tanaman lain. Pada dasarnya, tanaman gambas atau oyong mudah hidup di mana saja.
Mau di dataran tinggi atau dataran rendah pun tanaman gambas bisa tumbuh subur. Yang penting kebutuhan airnya tercukupi. Oh, kok Bil? Besar ini Bil. Bisa nih. Oh, nah jadi anak negeri ini tumbuhan biasanya sih kita kenal dengan oyong. Kalau di sini itu disebutnya apa namanya Bil? Kisi atau gambas. Nah, jadi sayur gambas ini itu akan kita olah nantinya, tapi nanti akan kita bersihkan bagian kerasnya. Jadi ini akan kita kikis menggunakan pisau sebelum nanti kita jadikan makanan. Dan juga di sini itu masih menggunakan pupuk organik, jadi ukurannya besar-besar banget. Nih, ini setangan saya ini. Nih, yuk kita petik yuk. Biasanya untuk memanen sayur gambas dapat dilakukan berulang-ulang anak negeri. Kalau di desa Kemumu, gambas bisa dijadikan sayur. Nah, karena gambas sudah banyak kita petik, langsung deh kita olah sayur gambasnya. Nah Nabila, sekarang waktunya kita masak sayur gambas yang sudah kita olah. Ini kita olah jadi sayur bening gambas. Oke, kalau gitu sudah siap ya. Kita masak, ayo Bu. Yang namanya sayur bening, pastinya bahan-bahannya tidak ada yang diulek. Semuanya diiris tipis-tipis. Untuk sayur bening ini, bumbunya hanya memakai bawang merah dan cabai rawit merah. Dan sama sekali tidak menggunakan bawang putih. Untuk bahan pelengkapnya ada wortel, toge, dan daun bawang kucai. Ya, ini seharusnya dari bawah. Kalau dari bawah, ini rapi. Kalau dari atas jelek. Iya Bu, aku pikir ngapu tadi dia oleh-oleh kayak Bu yo. Jadi salah Bu. Iya. Harusnya dari sini. Masyarakat Bengkulu Utara biasa menyebut sayur gambas ini kisik. Gambas atau kisiknya kita potong kecil-kecil ya. Kalau setelah dipotong, ternyata bagian dalam gambas mirip seperti mentimun ya anak negeri. Setelah semua bahan siap, langsung kita buat sayur beningnya. Pertama yang dimasukkan adalah sayur yang teksturnya keras seperti wortel. Baru masukkan potongan bawang merah. Setelah wortelnya semakin empuk, masukkan sayur gambas yang sudah dipotong-potong tadi. Aduk sebentar, lalu tambahkan potongan cabai rawit merah. Dilanjutkan dengan toge, lalu aduk hingga sayurnya matang. Nah, untuk sayur bening kali ini penambah proteinnya itu kita pakai udang. Dan juga kenapa tadi kita dahulukan wortel, karena teksturnya itu cukup keras. Jadi karena oyong atau gambas ini matangnya cepat, jadi kita masukkannya terakhir ketika airnya sudah mendidih. Dan jangan lupa kalau sayur bening di sini tuh nggak pakai bihun atau soun, beda kayak sayur bening yang ada di daerah lain. Yuk kita masukin ini. Setelah udangnya matang dan berubah warna, langsung deh kita angkat dan sajikan sayur bening gambas khas daerah Kemumu. Wah, baru matang aja sudah bikin ngiler ya anak negeri. Daripada sayurnya dingin, langsung saja kita santap. Walaupun tidak memakai rempah dan bumbu yang banyak, tapi sayur bening gambas ini rasanya enak banget. Rasanya gurih, dan pastinya sayur ini sehat banget anak negeri. Karena banyak macam tambahan sayuran seperti wortel, toge, dan gambas membuat sayur bening ini kaya akan serat.